Oh iya mas, beli apa? Ini mas mau beli rinso, harganya berapa mas? Terus ada berapa rinsonya? Oh iya mas, rinsonya ada mas. Harganya 1000-an, ini kita ada 2 renteng, isinya berarti 12. Udah mas, aku ambil semua, jadi 12.000 ya? Iya mas, bener, totalnya di 12.000. Saya bungkusin dulu ya, bentar. Mas, kenapa kok nuntun motor? Gak apa-apa mas. Oh iya, aku mau beli rinso lagi mas. Ada mas? Walah, nyari rinso tuh mas. Ada mas, tapi sekarang harganya naik sampai 2000. Oh alah, naik. Sekarang stoknya ada berapa mas? Sekarang stoknya kebetulan karena harganya naik, jadi stoknya sekarang juga dinaikin jadi 24 mas. Mau ambil semua? Waduh. Ya wes lah, aku ambil semua aja mas. Ada 24 ya? Berarti 48.000. Wes, gak apa-apa aku ambil. Walah, mau borong lagi tuh mas. Siap. Bentar, saya bungkusin dulu ya. Oke, jadi totalnya 48.000 mas. Oke. Oke, terima kasih mas Amit. Oke, Pak Sun. Aduh, kok kemarin harganya murah, stoknya sedikit. Sekarang harganya naik, tapi stoknya makin banyak. Aduh, kenapa ya? Nah, teman-teman, dari cerita tersebut dapat terlihat bahwa terjadi perubahan harga pasar. Nah, tahu nggak sih perubahan harga pasar itu dapat dianalisis dan juga dibuktikan menggunakan teori ekonomi loh. Untuk penjelasan teori tersebut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya setelah berikut ini. Baik, untuk topik yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini yaitu terdapat inti dari masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Kebutuhan ekonomi sama halnya dengan permintaan serta tidak terlepas dari konsep penawaran. Di sini penawaran adalah salah satu kekuatan yang menentukan keseimbangan pasar. Next. Untuk topik yang kedua yaitu mengenai apa sih definisi penawaran itu. Nah, definisi penawaran secara umum merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada konsumen pada tingkatan harga tertentu. Untuk topik selanjutnya, next. Dari definisi penawaran dapat ditarik adanya tentang teori penawaran atau juga dikenal sebagai hukum penawaran yang menjelaskan interaksi antara harga produk dan jumlah penawaran produk. Teori penawaran mengungkapkan bahwa semakin tinggi harga suatu produk akan menyebabkan meningkatnya jumlah penawaran produk yang ditawarkan produsen, atau semakin rendah harga suatu produk akan menyebabkan menurunnya jumlah penawaran produk yang ditawarkan produsen. Argumentasi atau pemikiran latar belakang teori penawaran yaitu pada harga suatu produk mengalami peningkatan. Hal ini dipersepsikan oleh produsen sebagai kondisi yang tepat meningkatkan penjualan dengan tujuan untuk meningkatkan laba perusahaan setinggi-tingginya. Untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenai gambaran teori penawaran. Teori penawaran atau juga dikenal dengan hukum penawaran menjelaskan interaksi antara harga produk dan jumlah penawaran produk. Sehingga teori penawaran juga dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan min A plus BP, di mana Q merupakan jumlah penawaran produk oleh produsen, A merupakan konstanta, B merupakan koefisien arah garis kurva, P merupakan harga produk, S merupakan penawaran. Next. Selanjutnya itu mengenai faktor penentu penawaran. Faktor pertama yakni harga komoditas suatu barang. Jika harga barang semakin tinggi, tentu jumlah penawaran juga akan tinggi. Harga tinggi membuat produsen berambisi untuk memperbanyak produksi barang sehingga dapat menjual lebih banyak barang. Sedangkan semakin rendah harga barang, maka produsen akan semakin sedikit memproduksinya. Yang kedua yakni harga komoditas barang lain atau barang pengganti. Jika barang yang ditawarkan terdapat barang pengganti yang lebih murah, tentu saja akan membuat penawaran dari barang tersebut akan menurun. Yang ketiga yakni
biaya produksi atau harga input. Saat biaya produksi suatu barang turun, produksi akan semakin besar melakukan penawaran. Sedangkan jika biaya harga produksinya barang sangat tinggi, maka produsen hanya menawarkan beberapa jenis saja dari produksi tersebut. Yang terakhir yakni teknologi dan tujuan perusahaan. Saat proses produksi pasti menggunakan teknologi untuk mengerjakannya. Semakin maju teknologi tentu bisa mengefisienkan waktu dan meningkatkan produktivitas barang. Alhasil jumlah barang akan semakin besar, efisiensi ini akan membuat biaya produksi lebih rendah sehingga barang yang ditawarkan akan bertambah. Next. Selanjutnya yaitu kurva penawaran. Kurva penawaran merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara harga komoditas dengan jumlah komoditas yang ditawarkan. Kurva penawaran mempunyai slope atau sudut kemiringan positif. Untuk kurva penawaran lebih lanjut akan dijelaskan teman saya di slide selanjutnya. Selanjutnya kurva penawaran. Kurva penawaran tersebut diketahui bahwa pada saat harga suatu produk sebesar 80.000 akan mengakibatkan jumlah penawaran atas produk tersebut sebesar 25 unit. Sedangkan pada saat harga suatu produk sebesar 120.000 akan mengakibatkan jumlah penawaran atas produk tersebut sebesar 50 unit. Next. Faktor pergeseran kurva penawaran ada dua, yaitu satu perubahan harga dan yang kedua perubahan pendapatan masyarakat. Yang pertama perubahan harga. Jika harga suatu produk mengalami peningkatan, maka kurva penawaran akan bergeser ke arah kanan dikarenakan jumlah penawaran produk tersebut bertambah. Sedangkan jika produk mengalami penurunan, maka kurva tersebut bergeser ke arah kiri dikarenakan jumlah penawaran tersebut berkurang. Yang kedua, perubahan pendapatan masyarakat. Jika biaya produk mengalami maka kurva penawaran akan bergeser ke arah kiri dikarenakan jumlah penawaran produk tersebut berkurang. Jika biaya produk mengalami penurunan, maka kurva penawaran akan bergeser ke arah kanan dikarenakan jumlah penawaran produk tersebut bertambah. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penawaran pasar merupakan penjumlahan horizontal dari seluruh penawaran individu anggota pasar. Next. Elastisitas penawaran. Presentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Nah, di situ ada rumus dari elastisitas penawaran, yaitu delta Q per delta P kali Q per P atau persen delta Q per persen delta P. Keterangannya, delta Q perubahan jumlah penawaran, delta P perubahan harga barang, P harga awal barang, Q jumlah awal barang. Next. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang elastisitas. Elastisitas ini memiliki 5 jenis elastis. Yang pertama, elastis. Yang kedua, elastis sempurna. Yang ketiga, elastis uniter. Yang keempat, inelastis. Yang kelima, inelastis sempurna. Nah, apa sih penjelasan dari elastis berikut ini? Kita akan bahas di slide berikutnya. Next. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasannya, kita harus memahami dulu kriteria elastis penawaran. Yang pertama itu elastis. Nah, elastis ini ketika elastis penawarannya itu dia lebih besar daripada 1. Dia dikatakan inelastis jika elastis penawarannya itu lebih kecil daripada 1. Dia dikatakan elastis uniter atau normal ketika elastisitas penawarannya itu sama dengan 1. Dia dikatakan inelastis sempurna jika dia memiliki elastis penawaran yang tidak terbatas atau tidak terhingga. Kemudian ada inelastis sempurna. Dia dikatakan inelastis sempurna ketika elastis penawarannya sama dengan 0. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya elastis. Fungsi penawaran elastis terjadi apabila perubahan harga mengakibatkan terjadinya perubahan penawaran yang relatif besar. Bentuk elastisitas penawarannya lebih besar daripada 1. Bentuk kurva pada elastis ini biasanya relatif datar atau cenderung sejajar dengan sumbu horizontal. Next. Elastis sempurna. Elastis sempurna terjadi jika ada perubahan jumlah yang diminta meskipun tidak ada perubahan harga.
elastis sempurna yaitu tak terhingga. Untuk bentuk kurva pada elastis sempurna ini biasanya sejajar dengan sumbu horizontal. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Elastis uniter. Pada kurva ini menunjukkan presentasi perubahan harga sama dengan presentasi perubahan kuantitas yang diminta. Next. Inelastis. Elastisitas penawaran yang bersifat tidak elastis terjadi apabila perubahan harga hanya akan menimbulkan perubahan penawaran yang relatif kecil. Bentuk kurva penawaran yang bersifat tidak elastis biasanya lerengnya bersifat curam atau cenderung mengarah dasar dengan sumbu vertikal. Next. Inelastis sempurna. Pada elastis sempurna ini penawaran yang memiliki penawaran yang bersifat tidak elastis sempurna terjadi apabila penjual sama sekali tidak menambah penawarannya meskipun permintaan bertambah. Slide selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai contoh soal elastisitas. Pada saat harga 500, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 40 unit. Kemudian pada harga turun menjadi 300 dengan jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 32 unit. Maka hitunglah besaran koefisien elastisitas penawarnya. Nah, dari soal tersebut kita ketahui bahwa P1-nya sebesar 500 ribu, P2-nya 300 ribu, P1 40 unit, P2 32 unit. Nah, untuk pertanyaannya mengenai elastisitas penawarnya, maka yang perlu kita mencari terlebih dahulu yaitu delta P dan delta Q dengan cara delta P sama dengan P2 dikurangi P1, di mana P2 300, P1-nya 500, maka 300 dikurangi 500 sama dengan negatif 200. Kemudian untuk delta P, delta Q, Q2 dikurangi Q1 sama dengan 32 dikurangi 40 sama dengan negatif 8. Maka untuk mencari elastisitas penawarnya sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q, yang sama dengan negatif 8 dibagi negatif 200 dikali 500 dibagi 40 yang hasilnya sebanyak 0,5, di mana pada hasil tersebut dapat diketahui bahwa elastisitasnya lebih dari 1, maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut memiliki kurva inelastis. Next. Berikut adalah gambar kurva dari perhitungan tadi, di mana dengan nilai elastisitas tersebut maka kurva tersebut dapat dikatakan bahwa penawarannya inelastis, di mana elastisitas penawarnya kurang dari 1. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Oke, baik. Kita tadi sudah membahas beberapa materi. Nah, jadi kita masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk. Kurva penawaran juga dapat mengalami pergeseran karena adanya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran selain faktor harga. Pergeseran kurva penawaran ditandai dengan bergesernya kurva ke kanan atau ke arah ke kiri. Kurva penawaran bergeser ke kiri artinya jumlah penawaran mengalami penurunan. Namun ketika kurva penawaran bergeser ke arah ke kanan berarti terjadi penaikan penawaran harga barang. Wah, kayak gitu. Guys, terima kasih ya presentasinya.